Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, Allahu Akbar. Anak-anak ustazah yang soleh-solehah, berjumpa kembali bersama Ustazah Linda Wirastika dalam pembelajaran PAI. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak ustazah akan memahami sifat syukur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami makna zikir dan doa setelah sholat. Lalu bagaimana mencontohkan sikap bersyukur dan mempraktikkan tata cara zikir dan doa setelah sholat secara benar. Anak-anak ustazah yang soleh-solehah, bersyukur kepada Allah merupakan hal yang harus kita lakukan. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semua makhluknya diberi kenikmatan yang sama. Diberi badan yang sehat, diberi rezeki, dan diberikan kesempatan untuk hidup. Semua itu diberikan Allah kepada seluruh manusia. Oleh karena itu anak-anak ustazah semua, manusia harus berterima kasih kepada Allah dengan cara mensyukuri semua nikmatnya. Nah, anak-anak ustazah, coba perhatikan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-7 yang akan ustazah bacakan artinya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, pasti azabku sangat berat. Masya Allah, jadi Allah memberikan peringatan kepada umat manusia. Jika orang-orang yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah kenikmatan kepadanya. Akan tetapi ketika orang tidak bersyukur, maka Allah akan memberikan azab atau siksaan kepada mereka. Astagfirullah, semoga kita tidak menjadi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah ya nak ya. Nah anak-anak ustazah, jadi manusia itu wajib bersyukur atas nikmat yang telah kita terima ya nak ya. Bentuk syukur kita berupa melaksanakan perintah Allah ya nak ya, berkurban bagi yang mampu, bersedekah atau berinfak, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, manusia yang tidak bersyukur itu akan dihilangkan oleh Allah nikmatnya. Nah ternyata orang yang tidak bersyukur disebut orang yang kufur. Jadi arti kufur adalah mengingkari bahwa dirinya mendapatkan nikmat dari Allah. Nah jika ia kaya, ia merasa kekayaannya bukan dari Allah. Jika ia pandai, ia merasa kepandaiannya merupakan hasil usahanya sendiri. Orang yang kufur akan diambil kenikmatan oleh Allah. Orang yang kaya dapat menjadi miskin. Sebaliknya, orang yang pandai bisa menjadi bodoh. Maka daripada itu, jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat ya nak. Contoh sikap bersyukur dapat kita lakukan dengan banyak cara loh nak. Hal ini tergantung pada kenikmatan apa yang kita terima. Nah, jika kita diberikan kesehatan, maka kita mensyukuri dengan rajin beribadah. Karena badan yang sehat harus digunakan untuk bekerja, tidak boleh malas-malasan. Nah, jika diberi kekayaan, kita harus mensyukurinya dengan mengeluarkan zakat atau sedekah untuk diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, saudara, atau tetangga yang membutuhkan. Enak ya, semoga kita semua menjadi orang-orang atau hamba Allah yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak ustazah, kalau tadi kita sudah belajar tentang memahami sikap syukur, sekarang kita akan memahami zikir dan doa setelah sholat. Nah, anak-anak ustazah, apakah zikir itu? Zikir adalah mengingat, yakni mengingat Allah. Mengingat Allah itu adalah bagian dari keimanan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, anak-anak ustazah, orang yang berzikir berarti orang yang selalu mengingat Allah pada setiap waktu dimanapun ia berada. Mengapa ya kita harus berzikir? Berzikir memberikan banyak manfaat. Nah, apa saja yang manfaat zikir? Yang pertama, dapat menenangkan dan melembutkan hati. Yang kedua, tidak mudah marah atau emosi. Yang ketiga, selalu melakukan pekerjaan dengan baik dan ikhlas, yakni hanya untuk mencari keridhaan Allah. Yang terakhir, mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya nak ya. Nah, itu adalah manfaat zikir. Nah, anak-anak ustazah, adapun zikir bisa kita lakukan di mana saja anak-anak ustazah, apalagi ketika kita sangat dianjurkan sesudah melaksanakan sholat.
Nah, sesudah mengucapkan salam, lanjutkan dengan berzikir. Nah, adapun tata cara berzikir yaitu duduk yang rapi dan khusyuk, berzikir dengan suara yang pelan, lalu berzikir dengan niat yang ikhlas. Nah, bacaan zikir sesudah sholat meliputi istighfar 3 kali, lalu membaca tahlil sebanyak 3 kali, lalu membaca doa keselamatan, membaca tasbih subhanallah 33 kali, membaca tahmid alhamdulillah 33 kali, dan membaca takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali ya nak ya. Anak-anak ustazah sudahkah membiasakan berdoa setiap hari setelah sholat nak? Mudah-mudahan antum bisa melakukannya nak ya. Nah, anak-anak ustazah berdoa berarti memohon sesuatu kepada Allah. Kita sebagai orang Islam dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah. Kenapa ya kita harus berdoa nak? Karena manusia adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah, sehingga ia harus memohon kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun tujuan berdoa kita adalah agar Allah memberikan perlindungan, mengabulkan keinginan kita, dan memberikan keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, tata cara berdoa ya apa saja? Yang pertama, duduk menghadap kiblat dengan khusyuk sambil mengangkat kedua tangan dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Selanjutnya membaca ta'awuz dan basmalah terlebih dahulu. Lalu selanjutnya mengawali dan mengakhiri doa dengan tahmid dan selawat kepada Nabi. Yang terakhir berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Allah pasti mendengar dan mengabulkan doa kita. Nah, adapun lafal doa yang dibaca setelah zikir adalah yang pertama nak, membaca ta'awuz dan basmalah. Selanjutnya membaca tahmid secara lengkap, membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan sahabatnya, lalu memohon keselamatan di dunia dan di akhirat, memohon diberi hidayah, kemudian memintakan ampun kepada orang tua dan kaum muslimin, kemudian memohon kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, membaca selawat atas Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir adalah membaca tahmid. Demikianlah anak ustazah doa yang dapat kita baca setelah sholat. Nah, mudah-mudahan kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari nak ya, insya Allah. Dimanapun kita berada, yakinlah Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Semangat ya anak-anak ustazah semua. Baik anak-anak ustazah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ustazah Linda mohon maaf jika banyak kesalahan. Jangan lupa subscribe ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.